ibu-ibu? Oh, sungguh. Saya mau menyapa ibu-ibu dulu karena ini merupakan peringatan Hari Ibu. Saya mau menyapa seluruh ibu-ibu hebat yang hadir pada saat ini. Selamat siang ibu-ibu. Berikan senyum terbaik karena ibu-ibu ini adalah di sini dibilang perempuan berdaya, perempuan menyapa, perempuan berdaya menuju Indonesia Emas tahun 2020. Tahun 2045 maksud kami. Kalau tidak ada ibu-ibu berarti tidak akan ada generasi emas di Indonesia. Baik, saya mohon izin, saya mau langsung mengundang ketiga narasumber kita yang akan bersama-sama dengan saya dalam diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, mewakili Dinas Kesehatan Kota Jayapura, saya mengundang Ibu Jelly Fani Seran, SKM MSI, untuk dapat mengambil tempat, silakan Ibu. Yang kedua, pelaksana tugas PKK Kota Jayapura, Ibu Gusniati Supriyanto SSTP, silakan Ibu. Dan yang terakhir, Kepala Dinas P3AKB, Ibu Betty Antoneta Pui SEMM. Baik, ketiga narasumber kita di hari ini akan berbicara dengan materinya masing-masing. Kepala Dinas, mewakili Dinas Kesehatan Kota Jayapura akan berbicara mengenai, silakan Ibu. Akan berbicara mengenai intervensi pencegahan stunting terhadap ibu hamil. Kemudian pelaksana tugas PKK Kota Jayapura akan berbicara tentang pola asuh anak. Dan yang terakhir, Kepala Dinas P3AKB akan berbicara tentang gerakan orang tua asuh cegah stunting. Atau yang baru di-launching dengan nama Genting. Begitu ya Mama ya? Baik, ya kita akan langsung saja dengan diskusi kita dan pemateri pertama kita saya persilakan Ibu Jenny Seran, mewakili Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Izinnya selamat pagi, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi, pagi, sehat luar biasa. Sekali lagi semangat pagi, sehat luar biasa. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Perempuan dan Anak, Ibu PLT Ketua Tim Gerak PKK, dan Bapak Ibu semua, tidak ada Bapak ya, ada Bapak 3, ya ibu-ibu semua yang mewakili organisasi yang ada. Pertama-tama mohon izin, permohonan maaf kepada Ibu Kepala Dinas yang pagi ini beliau sesungguhnya sangat senang berada di tempat ini, tetapi tugas yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan sehingga saya ditugaskan untuk mewakili beliau. Pagi ini kita akan bicara tentang intervensi stunting kepada ibu hamil. Sebelum saya memaparkan materi ini, tadi malam kami melaksanakan evaluasi pelayanan dokter spesialis di Kota Jayapura. Di sana dibahas tentang ibu hamil juga. Dan banyak sekali, dan pagi ini kalau ada materi ini saya senang sekali. Kenapa? Untuk mencapai tadi generasi emas pasti dimulai daripada kehamilan. Tidak mungkin ada emas nanti kalau tidak ada kehamilan. Tapi bagaimana kita mencetak supaya anak-anak itu nanti menjadi anak-anak yang emas kalau dalam masa kehamilannya tidak ditangani dengan baik. Nah pagi ini saya coba menyampaikan tentang stunting pada ibu hamil. Slide. Nah, ibu-ibu semua sudah tahu stunting tidak? Sudah ya? Apa itu stunting? Pendek. Pendek kayak saya gitu. Pendek ya. Ya. Stunting itu ialah keadaan di mana tinggi anak tidak sesuai dengan kondisi usianya. Seharusnya usianya 2 tahun, tingginya 1,20 meter misalnya. Tetapi anak tersebut hanya 1 meter. Tetapi tidak semua stunting itu, tidak semua pendek adalah stunting. Tetapi kalau stunting pasti
pendek. Kalau stunting, tapi kalau pendek tetapi otaknya panjang, berarti tidak stunting. Betul ya? Oke, berarti sudah bisa mama. Ya. Dan itu sejak bayi dalam kandungan pada masa pertama kehidupan. Jadi sejak dalam kandungan ketika dinyatakan dia positif, ya, sejak dalam kandungan sampai 1000 hari pertama kehidupan, di sanalah letak pertama kali kita untuk melaksanakan penanganan supaya anak ini cikal bakal tidak akan stunting. Lanjut. Izin berapa menit ya, soalnya kalau stunting ini mamanya panjang dan lebar. Supaya saya bisa melihat waktu, karena kalau bicara stunting saya pasti panjang dan lebar. Izin. Oh ya, berarti saya akan slide-slidekan. Nah, ini penyebab stunting menurut WHO ialah gizi buruk yang terjadi pada anak. Biasanya makanannya ialah yang dilihat pada faktor ekonominya, kemudian variasi makanannya tidak sesuai dengan kebutuhan. Makannya itu saja, misalnya apa ya, Indomie, apalagi nasi, apalagi jagung, singkong, ya, tidak bervariasi menunya. Nanti kita akan lihat di bawah itu karena cuma 15 menit. Dan apalagi ada penyakit infeksi yang berulang terjadi kepada anak tersebut. Kemudian ada akses ke layanan kesehatan, kemudian pola hidupnya, pola asuhnya, nanti Mama Kadis akan ngomong, pola hidup yang tidak bersih, dan apalagi tempat-tempat lingkungannya tidak bersih. Selanjutnya kurangnya stimulasi psikososial bagi bayi dan membuat anak itu tidak aktif. Lanjut. Nah, untuk pencegahan stunting ada 14 intervensi gizi, yaitu pertama ialah ibu hamil. Yang topik kita ialah ibu hamil, maka ibu hamil itu diberikan makanan tambahan. Selama ini di puskesmas ada namanya PMT untuk ibu hamil. Ada tidak? Ada tidak dari posyandu ini? Tidak ada ya? Tidak ada dari posyandu. Ada tidak? Tidak ada ya? Oke. Ada PMT kepada ibu hamil, tetapi PMT itu dikasih untuk PMT lokal, pangan lokal, bukan siap saji. Selanjutnya menangani kecacingan pada ibu hamil, sehingga ibu hamil wajib dikasih obat cacing, kemudian melindungi ibu hamil dari malaria, sehingga dikasih pemeriksaan malaria dan dikasih kelambu. Ibu hamil, setiap ibu hamil di Kota Jayapura dikasih kelambu. Tapi yang jadi masalah, kelambu dikasih tetapi tidak digunakan. Ya, betul ya? Oke. Kemudian dikasih obat cacing tapi tidak diminum. Ya. Kemudian apalagi? Dikasih tablet tambah darah tapi tidak diminum. Ya, Mas, ada yang seperti itu walaupun tidak semua. Ya. Kemudian apalagi? Ibu menyusui 6 bulan, inisiasi menyusui dini dan mendorong pemberian ASI eksklusif. Masih banyak ibu hamil, ibu yang menyusui di Kota Jayapura tidak memberikan ASI eksklusif. Masih 1 bulan dikasih susu formula. Masih 2 minggu dikasih susu formula. ASInya kemana? Disimpan untuk siapa? Sayang, padahal Tuhan sudah kasih ASI itu 6 bulan pertama cukup untuk memenuhi kebutuhan si bayi. Tetapi masih ada yang merasa nanti takutnya jadi, mohon maaf ya, payudaranya mungkin jadi berubah, ya, atau alasannya bekerja, sehingga 6 bulan pertama ASI tidak diberikan secara maksimal. Selanjutnya 6 bulan sampai 2 tahun, ASI hingga 23 bulan. Masih banyak ibu-ibu yang kasih ASI hanya sampai 2-3 bulan. Padahal seharusnya sampai 23 bulan sampai 2 tahun. Tujuannya apa? Selain untuk mendekatkan dengan ibu dan anak, dan untuk memenuhi gizi daripada anak tersebut, selain itu ialah menjarangkan kehamilan. Masih ada yang 6 bulan sudah hamil lagi, 6 bulan bayinya sudah hamil lagi. Tadi malam dokter spesialis bilang, ada usia 25 tahun
seorang ibu sudah 5 kali operasi kehamilannya, 25 tahun dan tanpa suami. Sangat-sangat menyedihkan. 25 tahun 5 kali melahirkan. Bayangkan dia usia berapa dia hamil pertama. Berarti setiap tahun dia ada persalinan. Dan dokter sudah mau angkat tangan untuk operasi kelima. Takutnya jadi masalah. Dia panggil timnya untuk lakukan tindakan. Seperti itu ya. Ada lagi, dokter sampaikan tadi malam. Hamil ke-13. Mama izin hamil ke-13. Dokternya sampai geleng-geleng kepala. Dan ibu-ibu ini ternyata minta maaf ya karena tidak bersuami yang resmi. Jadi tidak memeriksakan kehamilannya di puskesmas atau di dokter. Nanti setelah sudah mau melahirkan ke rumah sakit. Ini masalah besar buat kita di Kota Jayapura. Sehingga pada hari ini nanti kita akan coba mendorong ibu-ibu semua yang ada di sini, pimpinan-pimpinan semua untuk bisa memanfaatkan momen ini untuk kita menjadi perpanjangan tangannya Dinkes ataupun dokter untuk menyampaikan bahwa wajib dilaksanakan pemeriksaan. Tadi malam kami sepakat bahwa puskesmas wajib jemput bola. Bola yang lagi itu tuh wajib dijemput supaya apapun kondisinya harus diperiksa kehamilannya. Apapun kondisinya dokter sampaikan harus di USG di trimester pertama. Wajib di USG. Wajib dilihat kondisi kehamilannya supaya bisa tahu ketika kehamilannya bermasalah masih ada waktu untuk penanganan. Supaya pada saat takut nanti kehamilannya ibu selamat, bayi selamat. Kota Jayapura minggu lalu kami melaksanakan audit mama, audit kematian ibu, dan audit kematian bayi. Angka kematian ibu di Kota Jayapura tahun ini, Januari sampai Oktober ada 6 ibu yang meninggal. Bayangkan harusnya dia mencetak generasi emas, tapi sudah meninggal. Mungkin dia masih mau punya anak berapa anaknya, tetapi sudah meninggal. Kenapa? Terlambat penanganan. Kenapa? Tidak mau pemeriksaan kehamilan di puskesmas atau di dokter. Kemudian angka kematian bayi 27. Sayang sekali. Mungkin di 27 itu ada yang menjadi wali kota, tapi sudah pergi. Memang kematian itu ditentukan oleh Tuhan, tapi ada bagiannya kita untuk menjaga dan melindungi. Ya, oke. Kemudian lanjut, imunisasi lengkap, perlindungan malaria dan pencegahan pengobatan diare. Lanjut. Nah itu balik lagi. Ya, intervensi yang 14 itu kontribusinya 30%. 30% untuk kesehatannya ya. Lanjut. Nah ini intervensi yang dilaksanakan oleh OPD lain itu 70%. Termasuk jamban sehat, lingkungan yang sehat, apalagi di situ air bersih, sanitasi, fortifikasi pangan ya. Kemudian KB ya, karena tadi disampaikan bahwa anak ke-13, kita bisa bayangkan anak pertamanya bagaimana, anak keduanya bagaimana, ketika sampai ke-12. Kalau 13 dengan kondisi ekonomi tidak tidak mampu, bagaimana keadaan anak itu. Jadi KB itu sangat penting. Kemudian ketersediaan JKN. Ternyata Kota Jayapura sudah total coverage, artinya semua penduduk Kota Jayapura sudah di-cover oleh BPJS. Tidak ada lagi istilah untuk saya tidak bisa berobat. Kenapa? Tidak punya jaminan. Ya, jaminan kesehatan sudah dijamin. Kalau orang Papua tidak punya tidak punya jaminan, bisa diklaim melalui Dinas Kesehatan. Ada namanya jaminan untuk Pornumbai Sehat, ya. Jampersal ada, kemudian pendidikan nanti pendidikan pengasuh orang tua, pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan gizi, cashflow, bantuan jaminan dan ketahanan pangan. Ini semua menyumbang 70%, paling banyak ya dibandingkan di intervensi sensitif spesifik tadi yang hanya 30%. Jadi kalau 70% ini tertangani, maka kemungkinan 70% anak kita tidak stunting. Ya, lanjut. Nah ini yang kami kerjakan Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Ada pembinaan dalam peningkatan status gizi masyarakat. Kami melaksanakan pembinaan melalui posyandu-posyandu yang ada. Kemudian pembinaan peningkatan pengetahuan gizi masyarakat, penyuluhan dilaksanakan. Pembinaan pencegahan stunting seperti ini dan di tempat-tempat lain dan di puskesmas dilaksanakan di posyandu dan di puskesmas juga.
kemudian ada promosi kesehatan yang dikerjakan, kemudian surveillance gizi teman-teman puskesmas ketika datang di posyandu dan ditemukan ada anak yang misalnya stunting atau gizinya tidak baik, pasti puskesmas akan merujuk ke posyandu akan dirujuk ke puskesmas. Kemudian penguatan intervensi suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita. Dikasih suplemen, dikasih vitamin tambahan, yaitu contoh ialah tablet tambah darah dan vitamin A untuk anak balita. Kemudian penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil yang kek tadi. Kalau kek itu ditandai dengan lingkar lengannya ini, lilahnya itu di bawah 23,5 cm. Semakin gemuk kita dilihat di mana di lengan, ya, sehingga untuk memastikan ibu itu kurang energi kronis akan diukur di lengannya. Kemudian PMT bagi gizi, pembinaan persalinan di Fasiankes Kota Jayapura sesungguhnya karena persalinan normal wajib dikerjakan di puskesmas, tapi untuk tahun ini masih banyak yang dirujuk di rumah sakit. Kemudian pembinaan pelaksanaan STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, kami membina, puskesmas membina untuk bagaimana sih masyarakat itu untuk menjaga kebersihannya, bagaimana masyarakat untuk melihat kondisi kebersihan di lingkungannya. Itu STBM, kemudian layanan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan. Ada pemberian obat cacing, obat kaki gajah, ya itu sama ya. Lanjut. Lanjut saja ini. Lanjut, ini yang OPD lain kerjakan, saya hanya bahas untuk ini. Tadi naik lagi. Ya, ini dilaksanakan tablet tambah darah. Kali ini kita bukan hanya bicara untuk ibu hamil saja, tapi kita mundur ke belakang, kita pencegahannya melalui pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri. Yang cikal bakal akan menjadi ibu. Jadi setiap minggunya anak remaja putri itu dikasih tablet tambah darah. Tapi nyarisnya kami lakukan evaluasi kebanyakan dikasih tetapi tidak diminum padahal seminggu sekali. Kami coba ke sekolah-sekolah, saya ke sekolah dan tanya kenapa tidak meminum di tablet tambah darah. Ternyata alasannya pertama, takut, ya. Kedua, masih ada asumsi bahwa, mohon maaf ya, ini pil KB nanti membunuh orang Papua gitu, ya. Masih ada asumsi di masyarakat. Ketiga, mamanya tidak izinkan. Keempat, malas. Nah kalau so malas begini, aduh. Jadi kami coba untuk edukasi sampai paham kenapa dikasih tablet ini. Kalau tidak minum tablet ini kenapa, dampaknya apa. Ketika diedukasi dan kami kasih dan minum bersama-sama, tidak ada tuh yang jadi masalah sampai saat ini. Jadi nanti tahun depan, Kemenkes dan ada kita punya Perda juga, Perda 34 tahun 2023, di situ sudah menyebutkan bahwa di sekolah menyiapkan 1 hari setiap minggunya untuk aksi bergizi. Artinya bahwa tablet ini akan dikonsumsi di sekolah, tidak akan bawa pulang lagi. Kenapa kalau bawa pulang nanti tidak diminum? Minumnya bersama-sama di sekolah supaya bisa bermanfaat ya. Tablet tambah darah 12 sampai 18 tahun setiap minggu di SMP dan SMA. Bagaimana yang SD sudah haid? Kan ada ya. Anak SD sudah bisa minta juga. Bisa minta karena setiap ini tujuannya untuk mencegah anemia di anak remaja putri. Kalau misalnya masih gadis sudah anemia, bagaimana nanti dia mau hamil nanti? Kalau masih remaja dia sudah anemia, dia akan menyumbang angka stunting ketika dia punya hamil dan punya anak nantinya. Lanjut, pelayanan kesehatan calon pengantin. Ini kami ada kerjasama dengan Kemenak. Kerjasama untuk pemeriksaan pasangan calon pengantin. Pasangan ya, bukan cuma pengantinnya ya. Biasanya yang datang itu hanya perempuannya, lakinya di mana, calonnya di mana. Jadi wajib pasangannya. Kalau yang teman-teman kita Muslim sudah jalan selama ini, tapi itu masih imunisasi. Tapi untuk saat ini
MOU kita dengan Kemenak, itu wajib pemeriksaan kesehatan seluruhnya. Jika ditemukan ada IMS, ada HIV, ada penyakit menular, bisa nikah tapi diobati dulu. Supaya tidak menularkan penyakit kepada pasangannya. Kalau dia ada gejala sakit gula, diobati supaya pada saat malam pertama si Upinya bisa bangun. Jangan sampai malam pertama si Upi tidak bisa bangun. Ya, jadi Ibu izin, ya waktunya tinggal 3 menit Ibu. 3 menit ya. Pelayanan ANC terpadu ibu hamil di Puskesmas Posyandu dan melibatkan dokter spesialis anak dan opjin di Puskesmas dan di kampung-kampung. Tadi malam kami evaluasi hasil itu sehingga mendapatkan data yang saya sampaikan tadi. Masih banyak yang tidak memeriksakan kehamilan di Posyandu. Kemudian apalagi KB pasca salin di Puskesmas ada dilaksanakan, terima kasih Mama. Kemudian konseling IMD, kenapa alasan tidak mau menyusui? Tidak keluar dia punya susu, tidak ada putingnya. Jadi masih hamil, ada namanya konseling IMD, inisiasi menyusui ini. Supaya pada saat dia nanti sudah punya bayi hari pertama, putingnya sudah siap. Tugasnya suami untuk memunculkan putingnya. Setelah puting muncul, kasih kepada bayinya. Bukan lagi suami punya bagian itu, ya. Tugasnya suami di sebelum punya bayi. Kalau sudah punya bayi, bayi punya itu. Selanjutnya apa? Konseling PMBA, kelas ibu hamil dan kelas balita. Kami di Kota Jayapura punya kelas ibu hamil. Ibu-ibu hamil dikumpulkan satu kelas, kemudian diadakan penyuluhan, sampai 6 kali pertemuan. Tujuannya apa? Supaya pada saat dia nanti melahirkan, dia terjaga kehamilannya. Tidak akan ada lagi kematian ibu, walaupun tahun ini ada 6, tetapi tahun depan kita mau supaya tidak ada lagi angka kematian ibu di Kota Jayapura. Slide, kalau sudah mau ini slide. Ya, ini imunisasi secara lengkap, walaupun tahun ini sempat kekosongan vaksin, tapi sudah ada lagi. Kemudian vitamin A, tolong ingatkan setiap Februari dan Agustus vitamin A dan obat cacing. Kemudian MTBS, SDI, DTK itu stimulasi dini, intervensi tumbuh kembang daripada bayi. Kita bisa melihat anak ini ada pertumbuhan tidak, ada perkembangan tidak. Mungkin tumbuhnya ada tapi kembangnya tidak ada. Puskesmas dan di Posyandu ada itu. Kemudian pelaksanaan imunisasi di sekolah, kemudian screening PTM. Sejak masih di sekolah sudah ada screening tidak menular, yaitu gula, apalagi kolesterol, hipertensi. Jadi sejak masih di sekolah, Puskesmas sudah ada screening. Tahukah Bapak Ibu semua bahwa Kota Jayapura ada anak SMP sudah menderita sakit gula? Sayang sekali, ya. Jadi screening awal dilakukan supaya ke depan dia masih bisa berobat dan tetap sehat. Kemudian selanjutnya PMT Ibu Hamil Kek, asuhan gizi, konseling kesehatan bagi remaja. Sehingga ada namanya Posyandu Remaja. Tapi kali ini tidak ada lagi Mama, nanti ke depan namanya Posyandu Integrasi Layanan Primer. Disatukan semua itu menjadi satu supaya sekali datang langsung tuntas semua masalahnya. Nah ini sudah satu. Ini ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan lokal. Jadi PMT yang dikasih wajib pangan lokal. Kenapa? Kalau lokal itu pasti masih alamiah. Tidak ada penambahan bahan-bahan siap saji. Karena itu cenderung untuk banyak natrium sehingga saat ini kasus ibu hamil yang hipertensi banyak sekali. Kebanyakan yang meninggal itu ternyata diaudit hipertensi. Tensinya tinggi karena mungkin asupannya, makannya yang banyak mengandung natrium. Siap saji itu, coba lihat kemasan itu, komposisinya kebanyakan semua mengandung natrium atau garam. Mungkin ini semua ada, tapi nanti aja kita akan diskusi. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Tuhan memberkati dan selamat siang. Shalom. Iya, kita berikan tepuk tangan ibu-ibu untuk pemateri kita yang pertama. Dan kita akan masuk pada pemateri kita yang kedua, tapi kami mengingatkan untuk ibu-ibu yang hadir pada saat ini, bahwa akan dibuka sesi tanya jawab, bagi ibu-ibu yang bertanya akan diberikan hadiah menarik. Telah disiapkan hadiah menarik oleh panitia, sehingga materinya boleh disimak dengan baik ya ibu-ibu.
disimak dengan baik. Ketika nanti sesi tanya jawab dibuka, mau bertanya kepada siapa, langsung saja akan ditanyakan. Tapi kita akan mendengarkan lagi, kita akan mengikuti lagi pemaparan materi tentang pola asuh anak yang akan disampaikan oleh pelaksana tugas PKK Kota Jayapura kepada Ibu Gusniati Supriyanto SSTP. Disilakan Ibu. Waktunya 15 menit ya Ibu, silakan. Baik, selamat pagi. Pagi sehat luar biasa. Mohon izin yang kami hormati Ibu Kepala Dinas DP3 AKB Kota Jayapura, yang kami hormati Ibu yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan yang tadi sudah memberikan materi yang luar biasa. Kami di sini diberikan tugas untuk memberikan materi tentang pola asuh anak. Perlu kami sampaikan bahwa kami di PKK itu bukan ahli-ahlinya sebenarnya, tetapi kami bisalah begitu. Karena kami PKK ini dari atas sampai ke bawah, sampai ke tingkat RT RW, sehingga informasi-informasi penting dapat tersampaikan ya, baik dari kesehatan ataupun dari mana-mana saja itu mudah tersampaikan kepada ibu-ibu, sehingga kami juga diberi sedikit pengetahuan untuk bisa menjelaskan begitu. Pola asuh anak, kami di PKK Kota Jayapura izinkan saya membawa materi dari PKK Pusat bahwa pola asuh anak itu masuk di dalam kegiatan Pokja 1. Jadi kami di PKK ada 4 Pokja dan pola asuh anak itu dibidangi oleh Pokja 1, dan di PKK kami punya program unggulan adalah pola asuh anak dan remaja di era digital, sehingga saya izin membawakan materi tentang pola asuh anak dan remaja di era digital. Next. Ya, next lagi. Ini langkah pendahuluannya. Ya, next. Ya. Dalam perkembangan sekarang ini memang kemajuan teknologi sudah sangat luar biasa ya. Kita semua ibu-ibu pasti sudah merasakan manfaatnya ya, terutama dalam hal nonton drakor dan lain sebagainya. Jadi dampak revolusi ekonomi, informasi dan teknologi perkembangan anak dan remaja itu ada banyak ya ibu-ibu, diantaranya adalah ya seperti ini, dampak revolusi ekonomi. Anak bukan diurus oleh orang tua, karena kedua orang tuanya sibuk dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga, sehingga anak ini diserahkan kepada orang lain untuk mengasuh. Jadi bukan orang tua sendiri yang mengasuhnya, dan ini juga pasti punya kelebihan dan banyak hal negatifnya. Kemudian adalah anak menjadi agresif. Jadi kemajuan teknologi terhadap perkembangan anak itu anak menjadi agresif. Jadi anak ini lebih mengekspresikan dirinya itu lebih keras, dan kita harus bicara dengan baik dengan mereka, karena kadang-kadang anak menjadi kasar gitu ya, karena hari-harinya hanya berkutat di gadget, di bermain dengan teknologi ini, sehingga untuk berinteraksi dengan orang itu kurang, sehingga dia tidak tahu menggunakan sopan santun yang benar itu seperti apa. Dia agresif begitu. Kemudian rendah diri. Rendah diri ini karena kurang bergaul, sehingga dia hanya anak sekarang seperti itu. Kita zaman dulu kita kecil kan kita bergaul keluar bermain. Yang sekarang adalah kebanyakan mereka lebih memilih untuk berada di depan HP, sehingga tidak bergaul, tidak bersosialisasi, dan dia menjadi rendah diri. Kemudian ada salah asuhan ini. Salah asuhan ini juga bisa terjadi, misalnya anak diasuh oleh akibat tadi untuk ekonomi, anak diberikan kepada orang tuanya, kepada mbahnya, kepada oma opanya, sehingga asuhan mereka itu namanya oma opa itu anak-anak segala keinginannya iya gitu. Jadi tidak ada batasan, dan anak jadinya tidak punya harus keinginannya diikuti begitu. Jadi ini kita sebagai orang tua juga perlu untuk membuat aturan bahwa oma harus seperti ini, harus seperti ini. Kita tidak bisa langsung memberikan kepercayaan full kepada orang tua kita untuk pola asuh mereka kepada anak kita begitu. Kita masih harus tetap mengontrol. Kemudian yang terakhir adalah pergaulan bebas. Jadi dari
perkembangan teknologi ini anak bisa bergaul secara bebas ya, karena berteman langsung dari gadget, sehingga di belahan dunia manapun dia bisa kenal. Kemudian untuk janjian dengan orang pun tanpa orang tua tahu, dia bisa janjian ketemu dengan siapa yang kita tidak tahu, sehingga inilah yang terjadi. Next. Ya, next, ini program unggulan Pokja 1. Kemudian next lagi. Nah, hakikat pengasuhan anak dan remaja yang pertama adalah mendidik, motivasi, keteladanan, tuntunan, perlindungan, penuh cinta dan kasih sayang. Jadi hakikat pengasuhannya ada kita mendidik, kemudian motivasi, memberikan motivasi kepada anak apa sebenarnya yang ingin dia raih dalam ini, cita-citanya seperti apa. Kemudian keteladanan, kita sebagai orang tua memberikan teladan yang baik pada anak-anak kita. Kita tidak mungkin meminta contoh, misalnya dalam Muslim meminta dia sholat ketika kita tidak sholat. Jadi kita harus memberikan keteladanan yang baik. Kemudian ada tuntunan. Jadi anak-anak ini tidak bisa kita lepas begitu saja, tetap harus kita bimbing, kita tuntun, kita arahkan. Misalnya dia keinginannya apa, kemudian kita arahkan seperti ini. Mau kemana kita arahkan gitu. Kemudian ada perlindungan. Anak-anak merasa aman karena kita sebagai orang tua ada tempat mereka untuk berlindung begitu. Ada masalah mereka akan lari ke kita. Kita selalu siap sedia sebagai tempat untuk anak-anak mencurahkan ada masalah atau apa. Jangan sampai kita terlalu sibuk di luar sehingga anak-anak ini mau curhat atau mau menceritakan masalahnya tidak bisa, dan akhirnya ke hal-hal yang negatif begitu. Kemudian yang keenam adalah penuh cinta dan kasih sayang, dan ini kita semua sudah tahu bahwa ya memang kita harus melakukan semuanya atas dasar cinta dan kasih sayang. Next lagi, ya, tahapan pengasuhan anak dan remaja itu dibagi dalam 4 tahap. Jadi di dalam pengasuhan pola asuh anak dan remaja di era digital itu disingkat PAREDI. Ada 4 tahap di dalamnya. Yang tahap pertama pengasuhan anak sejak dalam kandungan. Tahap kedua pengasuhan anak usia dini dari 0 sampai 6 tahun. Tahap ketiga pengasuhan anak usia sekolah 7 sampai 18 tahun, dan tahap keempat pengasuhan anak di usia remaja. Kita bisa next. Ya, pengasuhan anak di dalam kandungan. Jadi beberapa hal yang harus dilakukan dalam pengasuhan anak di dalam kandungan. Yang pertama itu adalah kita tadi sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan, atur jarak kehamilan sekurang-kurangnya 2 tahun. Jadi ya memang yang banyak kalau di saudara-saudara kita bahwa jangan ikut KB, kita mau dikurangi populasinya. Padahal kan sejatinya hanya untuk menjarakkan kehamilan supaya ibu-ibu bisa fokus, bisa membesarkan anak dulu dengan baik, baru kemudian kita menambah lagi begitu. Kemudian cegah agar tidak hamil sebelum usia 20 tahun atau sesudah 40 tahun. Ini juga terkait kesehatan ibu itu sendiri. Kemudian semua wanita hamil perlu diperiksa petugas kesehatan sekurang-kurangnya 3 kali, dan ada juga janin dalam kandungan dapat tertular, sehingga inilah pentingnya kita mengetahui ilmu-ilmu seperti ini sehingga kita bisa dapat sampaikan kepada ibu-ibu yang ada di sekeliling kita. Kemudian ada tindak kekerasan yang dialami bumil juga berpengaruh pada janin yang dikandung. Nanti ada Ibu Kepala Dinas juga yang ahli dalam KDRT. Kemudian diperlukan makanan yang bergizi, yang kaya zat gizi, dan memberikan suasana kehidupan keluarga yang aman dan nyaman. Jadi ini pengasuhan anak di dalam kandungan ada beberapa poin seperti ini. Tugas kami PKK itu sudah sekedar untuk sosialisasi saja kepada ibu-ibu bahwa ini loh yang harus dilakukan agar anak dalam kandungan itu bisa sehat. Dan tadi seperti penjelasan bahwa memang stunting itu sudah dimulai dari kandungan, dan tadi bahkan ada pencegahan dari usia remaja. Kemudian kita masuk pada tahap kedua, next. Izin Ibu, waktunya 5 menit lagi. Iya. Cepat sekali.
Iya, untuk usia 0 sama 6 tahun sama tadi penjelasan dengan Dinas Kesehatan juga bahwa harus mendapatkan ASI secara eksklusif, makanan bergizi, mendapat perhatian dan kasih sayang, dan stimulasi yang tepat, berbicara, membaca, berjanji pada bayi sesering mungkin. Kita harus aktif untuk mengajak anak hingga menstimulasi kemampuan berbicaranya, kemudian anak belajar dengan cepat, meniru apa yang dilakukan orang di sekeliling sehingga kita harus berhati-hati dalam berperilaku. Anak belajar bagaimana bergaul dengan sesamanya dan contoh yang diberikan orang dewasa dan anak lain berpengaruh pada pembentukan perilakunya. Next. Usia 7 sampai 18 tahun. Pada usia ini orang tua berhak dan berperan dalam mendidik anak di rumah dan di sekolah. Jadi kita jangan hanya menyerahkan kepada sekolah ya Ibu-ibu, kita juga punya kemudian ada potensi anak. Iya, potensi anak perlu distimulasi agar tidak memudar. Jadi kemampuan-kemampuan, bakat-bakat yang sudah ada itu kita perlu untuk menstimulasi agar bakat ini bisa berkembang. Kemudian anak sedang mencari jati diri, sering menunjukkan sikap menentang atau memberontak dan perlu dibimbing dalam memecahkan masalah, menegur dengan memberikan alasan jika anak melakukan kesalahan, berbicara dengan kalimat positif dan mudah dimengerti karena anak ini sudah mulai memasuki masa pubertas. Lanjut. Anak usia remaja, gaya hidup dan cara berpikir berubah mulai menuju pendewasaan. Fungsi orang tua adalah perlu mengawasi pergaulan dan lingkungan bermain. Jadi penting kita mengetahui dengan siapa saja anak-anak kita bergaul ya ibu-ibu ya. Jangan sampai kita tidak tahu dan anak kita ternyata telah bergaul dengan orang yang salah, bergaul dalam lingkungan yang salah. Kemudian juga perlu mengingatkan mengenai adanya bahaya narkoba dan makanan bergizi seimbang dan aman. Ini yang biasa terjadi, anak-anak terutama remaja putri sering berdiet karena ingin berpenampilan menarik. Sehingga ini juga nanti berkaitan dengan gizi anak tersebut. Next. Ya, kita lanjut kepada ini adalah program-program PKK ya terkait dengan Pokja 1 tadi bahwa ada Paredi. Kemudian ada Keluarga Indonesia Anti Trafficking yaitu perdagangan manusia. Kita ada program juga tetapi memang PKK Kota dalam tahun ini belum program untuk stop perdagangan manusia ini belum karena di Kota Jayapura masih belum marak ya kasus seperti ini. Jadi kita next. Ini lagi salah satu Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba juga merupakan program PKK bekerjasama dengan BNN. Faktor penyebabnya adalah kondisi mental yang lemah, depresi, pengakuan diri dan gaya hidup, rendahnya hubungan kedekatan orang tua dan anak. Sehingga dampaknya adalah ibu-ibu sudah bisa baca semua, sehingga ini kita harus menjalin hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, menjaga anak untuk berada di lingkungan yang baik dan mempunyai kegiatan positif. Ini yang kami sampaikan tadi bahwa kita harus menjalin hubungan yang harmonis dengan anak sehingga anak merasa kita adalah teman, dia tidak ada rasa takut kepada kita sehingga apapun masalahnya dia bisa terbuka dan bercerita kepada kita dan tidak lari kepada hal-hal yang negatif seperti ini. Karena sekarang narkoba itu Bu, segala macam model, segala macam jenis sudah beredar untuk merayu anak-anak kita agar terjebak ke dalam narkoba ini. Sehingga kalau bukan kita dari keluarganya, siapa lagi begitu. Next. Kemudian ada lagi program PKK adalah Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual. Ini yang kalau ahlinya adalah kepada Ibu Kepala Dinas ya. Dan kita lanjut lagi ini selanjutnya hanya ada program-program PKK next. Jadi ada pembinaan kesadaran bela negara. Ini juga penting untuk meningkatkan kecintaan bela negara kepada anak-anak kita di era sekarang ini yang anak-anak itu karena pengaruh digital individualisnya sangat tinggi sehingga untuk jiwa nasionalisme memang kita harus terus kita berikan kepada anak-anak kita. Next. Kita next lagi. Next. Nah ini ada juga Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Jadi ibu-ibu sebagai orang tua kita harus sadar apa saja
administrasi yang kita butuhkan. Jangan kita cuek atau lengah. Kita harus tahu apa saja yang harus kita punya sebagai warga negara Indonesia dan anak kita punya, sehingga kita bisa dalam penggunaannya nanti kita gampang begitu. Jangan sampai tidak diurus, kemudian nanti tiba-tiba diperlukan baru datang ke Capil, loh saya harus butuh ini sekarang juga gitu. Itu sudah, makanya memang harus ada kesadaran dari kita terutama ibu-ibu untuk bisa mengurus administrasi kita dan seluruh keluarga. Next. Izin Ibu. Waktu habis? Iya, waktunya habis. Baik, terima kasih. Demikian mungkin sedikit yang bisa kami dari PKK Kota sampaikan. Nanti mungkin kita bisa lanjut dalam tanya jawab. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat siang, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita berikan tepuk tangan dulu ibu-ibu. Baik, mungkin nanti setelah ini materinya bisa di-share juga kepada ibu-ibu yang hadir agar setelah dari sini, setelah sesi diskusi kita bisa dibaca lagi, ya. Dan selanjutnya pemateri kita yang ketiga yaitu Kepala Dinas P3AKB akan berbicara mengenai gerakan orang tua asuh cegah stunting genting yang baru digalakan ya Mama ya, baru di launching. Baik, langsung saja kepada Ibu Betty Antoneta Pui SEMM disilahkan. Waktunya 15 menit ya, Mama izin. Ya baik, terima kasih untuk host kita yang cantik, juga kedua narasumber yang hebat, cantik dan hebat, kemudian ibu-ibu yang hadir juga. Semua pada cantik-cantik. Ayo memberi apresiasi kepada diri kita sendiri ya, seperti itu. Iya baik, ini selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu dalam pencanangan Hari Ibu. Pasti banyak yang tanya kenapa tidak di lapangan ya? Kenapa tidak kita olahraga bersama ya? Karena ada satu PR yang diberikan Republik ini untuk kita. Jadi alangkah baiknya dalam ruangan kemudian kita dapat pengetahuan baik. Semua kita bertanggung jawab selaku orang tua asuh bagi anak-anak generasi emas 2045 nanti. Seperti itu. Sehingga hari ini kita canangkannya agak berbeda. Jadi kalau yang tidak sejalan dengan kami panitia mohon maaf begitu. Kita harusnya senam bersama dan lain-lain. Iya, saya akan bicara terkait dengan genting. Gerakan orang tua asuh cegah stunting. Pertama bahwa lalu BKKBN itu lembaga dengan kepemimpinan Presiden kita sekarang, BKKBN menjadi kementerian. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kementerian Duk Bangga. Itu nama menteri kami sekarang. Jadi dinas kami ini punya dua menteri. Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Menteri Duk Bangga. Kami harus kerja di dua kementerian ini untuk bicara hal-hal baik terkait dengan perempuan berdaya, anak sehat, anak hebat, anak terlindungi, kemudian bicara juga untuk mengajak masyarakat kita, terutama organisasi perempuan, organisasi wanita untuk ada kepedulian akan menjadi orang tua asuh untuk cegah stunting. Seperti itu ya. Kenapa saya suruh juga dua materi harus disampaikan oleh Dinas Kesehatan, kemudian dari PKK. Baru kami bicara barang ini supaya nyambung begitu. Untuk kemudian kita diharuskan menjadi orang tua asuh. Lanjut. Ya, genting itu, kalau bilang stunting ya genting ya. Tetapi itu yang tadi disampaikan, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan ini gerakan gotong royong oleh masyarakat. Kemarin saya bikin komitmen saat kita launching se-Indonesia itu di Karawang. Kemudian kita di BKKBN Provinsi, kita buat di Kota Raja. Jadi saya menjadi salah satu
orang tua asuh cegah stunting. Datanya saya dapat dari mana? Dari Dinas Kesehatan lewat Puskesmas, lewat Posyandu. Kebetulan saya tinggal di Perumnas 4, Padang Bulan. Jadi saya ambil salah satu anak stunting di situ untuk saya menjadi orang tua asuhnya. Supaya dekat. Saya ingin dalam 3 bulan, 90 hari itu sesuai dengan program dari Kemenkes, untuk nanti sama-sama saya mau lihat sebelum dia diintervensi sampai nanti 3 bulan itu. Ada perubahan tidak? Sama-sama kader-kader hebat dari Posyandu Bougainville yang ada di Perumnas 4. Dan saya pikir itu sudah kita lakukan ya. Kata lain daripada genting ini, Baas. Baas yang lalu PKK juga ada jadi orang tua asuh di mana, kemudian Dharma Wanita, GOW. Ini sudah, cuma karena sudah jadi kementerian, menterinya minta yang genting ini. Jadi nanti kami tindak lanjut dari Baas itu, kemudian kita pindahkan ke genting. Kemudian berikut merupakan gerakan bantuan bagi keluarga beresiko stunting. Kalau penanganan tadi Ibu Jelly sampaikan ada spesifik, ada sensitif, maka ada istilah baru lagi dengan genting ini. Nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya. Sama sih, cuma berubah-berubah. Supaya ada inovasi begitu. Muatan dalamnya tuh sama. Jadi nutrisi nanti kita intervensi untuk gizinya. Kemudian non-nutrisinya itu ada di materi nanti. Untuk apa? Untuk yang tadi jamban sehat, rumah layak huni, air bersih, dan lain-lain. Itu masuk di situ, di non-nutrisi. Lanjut. Iya, tujuan dan sasaran ya. Dari genting, siapa yang di situ jadi genting? Pemerintah. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Kemudian individu, perorangan. Kalau kemarin yang saya jemput komitmen diistilahkan akad. Akad genting. Jadi kita tanda tangan di situ. Ada bapak-bapak dari Kodam, TNI, kemudian dari BUMN, kemudian teman-teman di BKKBN Provinsi, kepala perwakilan dan para kepala bidang-bidangnya. Kemudian dari swasta. Kemudian perguruan tinggi, akademisi dan media. Kalau hari ini Noken Live ada melive apa yang kita lakukan, Noken Live punya tanggung jawab juga. Untuk halo-halo, stunting itu apa? Jangan sampai yang 3 jagoan di depan ini tidak tahu stunting itu apa, lagi bahaya di Noken. Noken bocor langsung. Kemudian siapa anak asuhnya? Anak asuh yang dimaksudkan di sini kadang-kadang dibilang anak, jadi usia anak tuh 18 tahun ke bawah. Tidak, anak asuh yang dimaksudkan itu ada ibu hamil. Jadi sebenarnya mulai intervensi kita dari remaja, calon pengantin, kemudian ibu hamil, ibu yang memiliki baduta, ibu menyusui, ibu nifas, kemudian baduta sendiri 0 sampai 23 bulan, kemudian 24 sampai 59 bulan. Dari keluarga beresiko stunting. KRS, kalau kita di BKKBN sampaikan KRS, keluarga beresiko stunting. Itu dilakukan lewat apa? Lewat pendataan keluarga. Pendataan keluarga ini nanti tiap tahun kami verifikasi. Kami validasi dan verifikasi, verbal. Kemudian muncul untuk pemerintah daerah lihat itu. Sehingga kenapa ini nanti ada di Bapeda selaku badan perencana satu kota besar ini, pemerintah kota. Untuk melihat itu. Supaya dinas-dinas lintas dia kerja apa. Jangan jauh-jauh. Sudah ada data di depan mata tapi intervensi orang lain begitu. Supaya kita hitung. Berhasilkah tidak. Saat kami launching, Bapak PJ Gubernur menegur kami luar biasa. Teguran sebagai spirit untuk kami kerja lebih baik lagi. Uang banyak,
Hasilnya stunting terus Kota Jayapura. Uang banyak, keluarga berisiko banyak. Kenapa bisa? Kemudian dana-dana ini kemana? Itu jadi tantangan untuk saya. Dengan ibu-ibu hebat, dengan lintas dinas yang ada. Supaya kita kerja hebat, kerja luar biasa. Lanjut. Ini ya tadi, bantuan nutrisi. Kalau di intervensi kemarin spesifik dan sensitif, sekarang bantuan nutrisi dan bantuan non-nutrisi. Dengan lintas OPD yang ada. Kalau di sini sudah diintervensi oleh teman-teman dari Kemenkes, lewat Dinkes, lewat kepala puskesmas dan teman-teman puskesmas, kemudian lewat kader-kader yang sudah kita persiapkan, maka yang di sebelah sana nanti ada Dinas PUPR dan lain-lain ada di sana, Dinas Pertanian dan lain-lain. Kemudian Kemenak, kami DP3AKB, semua ada di sini, PKK, Perindakop, banyak di bantuan non-nutrisi. Yang tadi 30, 70 di sana. Lanjut. Ini organisasinya ya, dari pusat sampai daerah. Jadi kemarin kami interaktif langsung dengan menteri kami yang baru, Menteri Bangga. Ini ya. Nanti ini kami perkenalkan dulu. Perkenalkan dulu nanti intervensi kami yang dilakukan di pemerintah kota, salah satunya membentuk ini. Struktur organisasi supaya kerjanya jelas. Lanjut, masih di sini. Ini kerja sampai dengan desa. Jadi 14 kampung, 25 kelurahan. Kami di kota punya PLKB dan PKB itu ada 11. Tadi saya ada suruh ikut tapi mereka ada kegiatan. Itu PKB, penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana. Kemudian di bawah daripada itu ada 307 tim pendamping keluarga. TPK-nya tuh tim pendamping keluarga. 307, 9 itu tim, kemudian terdiri dari 3 orang jadi 921. Itu harusnya 921 tuh berhasil. Harusnya sudah kurung ini keluarga, berarti perlu kita tingkatkan kapasitas mereka. Kemudian yang di garis kuning itu KRS, itu keluarga berisiko stunting berdasarkan hasil pendataan. Lanjut. Peran dan tanggung jawab ya, kita lihat di deretan kabupaten sana yang warna biru, membentuk tim. Ini wajib setelah launching kemarin tanggal 5 Desember. Kemudian melakukan promosi kerjasama. Ini saat ini kita lagi promosi gentingnya. Untuk ibu-ibu sudah tahu, kita bersama tahu. Kemudian koordinasi pengelolaan. Hasil dari pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri, khusus Dirjen Bangda, kita punya 10 lokus. Daerah yang sudah dipetakan oleh Kota Jayapura untuk intervensi stunting. Jadi sebenarnya sudah pemetaan ini sudah jelas, tinggal dinas ini ke situ, dinas ini dia kerja ini, kebutuhannya ini, seperti itu. Kemudian turun ke kecamatan, kemudian desa, PKB, PLKB, kemudian TPK. Jadi kalau nilai koreksi diri saya sendiri, saya evaluasi dinas kami, kekurangan peningkatan kapasitas untuk tenaga-tenaga. Karena untuk TPK-nya itu ada PKK, kader PKK, ada bidang teman-teman dari puskesmas, kemudian dari kader KB sendiri. Sehingga nanti PKK secara berjenjang melatih turun ke distrik, PKK distrik turun kepada PKK kelurahan kampung, kemudian lepas mereka. Tinggal evaluasi di atas ini.
Terus tahu apa lagi yang harus dikerjakan di bawah. Sehingga mereka juga diberdayakan untuk kerja-kerja baik ini. Seperti itu ya. Lanjut. Kemudian mekanisme operasional tadi dari data yang ada kemudian naik kita kasih orang tua. Orang tua memulai, kalau tadi saya memberi contoh. Saya pegang dulu untuk satu anak ini. Sebelum saya intervensi, memberi makan itu dari pagi sarapan, kemudian siang, kemudian sarapan sore. Kalau nanti ada PMT dari Dinkes, berarti kita intervensinya di mana? Kalau sarapan pagi saja, berarti siang atau makan malam. Itu tanggung jawab orang tua asuh ya, OTA. Kemudian nanti dari ujung-ujungnya berdasarkan data, sebenarnya kayak lalu PUPR tidak perlu intervensi, melihat dari hasil KRS dia butuh jamban yang sehat, itulah masuk lewat DPA mereka untuk bangun di situ. Dan saya senang kemarin sekretaris PU sendiri hadir menyatakan kita sudah bisa pilih nih, ada pemahaman bagus dari Pak Sekretaris. Untuk dana otsus ini orang Papua kami kasih lewat dana ini. Itu sudah luar biasa pemahamannya. Sehingga tinggal bermain, dia perlu jamban, dia perlu rumah sehat. Jangan bangun rumah yang tidak ada jamban. PU perhatikan itu. Ini koordinasi nih. Kemudian nutrisinya nanti lewat siapa? Tadi Ibu Jeli dari Dinkes sudah kasih tahu bahwa hasil pertemuan dari audit ibu hamil, dan itu juga kemarin salah satu yang saya dapat marah dari Puskesmas Eli Uyo. Ibu yang kami bawa itu anak ke-8. Anak tertua itu baru kelas 4 SD. Dan Bapak Gubernur sikat saya di situ. Saya dapat baca habis di situ. Kerja-kerja apa saja kepala dinas ini. Nah, semangat itu yang hari ini kita bicara supaya kita tunjukkan ya. Nasihat baik dari Pak Gubernur untuk kita buat yang terbaik. Membayangkan bahwa anak ini dari sisi programnya, halo-halo kita nih tidak. Atau memang karena suami atau keluarga tidak izinkan. Karena pelaksanaan program KB juga atas persetujuan. Kita punya tugas halo-halo saja, hambur. Corong ini dia lari ke sana kemari. Nanti kesediaan keluarga untuk memakai kontrasepsi, metode apa itu kembali kepada keluarga hebat yang ada di Kota Jayapura. Mama izin waktunya tinggal 3 menit. Ya, seperti itu ujung dari semuanya pasti kita monitoring evaluasi. Untuk tahu keberhasilan dan kegagalan. Kenapa gagal? Mungkin ada tersumbat di mana nih? Yang seharusnya didampingi dan dilakukan ini, kemudian mungkin di dinas kami atau di dinas kesehatan yang bagian penyumbatnya, atau mungkin sudah turun tapi tersumbat di mana, itu yang perlu kita buka itu bersama. Kemudian pelaporan, jadi ini sudah berbasis tadi teknologi. Teman-teman petugas lapangan tinggal kasih masuk data saja, sudah terbaca satu Indonesia. Jadi sudah tidak bisa kita tipu-tipu mau bilang ini orang ini, tidak. By name, by address. Lewat aplikasi SIGA, Sistem Informasi Keluarga. Dan itu mereka lakukan bisa di balai-balai. Kita punya 5 balai di Kota Jayapura sesuai distrik. Disitulah tempat kerjanya petugas lapangan kita. Untuk input hasil ini, pas dengan teman-teman puskesmas, apalagi yang puskesmas input silakan, seperti itu. Jadi kita harapkan nanti dinas-dinas lain gabung supaya betul-betul kita keroyokan untuk stunting di Kota Jayapura. Terus fungsi ibu-ibu hadir untuk apa? Ibu-ibu bisa menggerakkan, tidak perlu pakai uang. Lihat tetangga ada lagi begini, pemalas ke posyandu diajak. Cukup mulut kita saja yang kita pakai untuk sampaikan itu. Dari hasil pembelajaran kita hari ini.
Tidak perlu uang, tunggu dulu nanti uang keluar baru tidak perlu. Jadi saya juga sama, karena saya juga kerja di gereja, yang bisa saya bicara, kasih ingat di situ. Kan tidak perlu pakai uang. Ada di ikatan keluarga, saya sampaikan di ikatan keluarga. Sehingga bagian itu kita dorong untuk sama-sama. Nanti ujung daripada kegiatan kita hari ini, mungkin kita baru mendengar genting. Tetapi kalau ada ketergerakan dari ibu-ibu hebat untuk, ya saya ambil satu yang posyandu yang dekat saya. Perhitungan pusat itu 15.000, kemarin orang dengar 15.000, PKK bilang 15.000 itu di Papua untuk apa begitu. Perhitungan tetap 15.000 kali 3 kali makan 45.000 kali 90 hari. Satu Indonesia. Ini yang dikeluarkan ini. Nanti baru teman-teman yang sudah punya pengalaman nih dari Dinkes, Kemenkes. Seperti itu. Kesiapan 15.000 terasa kayak gampang begitu. Nah, intervensi kasih 3 kali makan 45.000. Kalau di Papua orang bilang kira-kira tahu kasih makan apa ya? Seperti itu ya. Yang ada alur pencatatan nanti semua lengkap. Jadi saya mau coba dulu, jangan saya cuma bicara hambur, saya akan coba dengan anak yang satu yang jadi sasaran, saya jadi orang tua asuhnya. Kemudian tetap nanti bantuan teman-teman dari Puskesmas Emereu di Hedam untuk bantu kami untuk secara medis mereka yang tahu bersama kader hebat di situ. Itu mungkin contoh, kemudian ya pemantauan dengan evaluasi ada. Nanti masing-masing kita ketika jadi orang tua asuh, nanti ada yang melihat betulkah keberhasilan kita atau tidak. Atau bisa tadi organisasi. Kayak kemarin lagi BAAS-nya, Bapak Bunda Asuh Anak Stunting. Jadi PWKI mau ambil yang mana, terus DWP yang mana dan sebagainya. Perhitungan tetap 15, tapi kalau anggaran lebih silakan. Mungkin itu yang saya sampaikan, memperkenalkan genting kepada kita. Memang ini kondisi genting, tapi ini gerakan orang tua asuh cegah stunting. Demikian, terima kasih dan selamat siang. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk pemateri kita. Sekali lagi, ibu-ibu berikan tepuk tangan Kak. Bukan hanya untuk ketiga pemateri kita, tapi untuk semua ibu-ibu cantik yang duduk dan mendengarkan pemaparan materi pada diskusi kita hari ini. Tadi Ibu Kepala Dinas bilang semua tuh hebat, sudah cantik-cantik, berikan senyum yang terbaik walaupun, aduh host ini sudah makan siang ya. Iya begitu, nanti makan siang akan tetap dibagikan oleh panitia. Namun saya mau membuka sesi tanya jawab, sesi diskusi kita. Sesi pertama untuk 3 orang penanya dan sesi kedua untuk 3 orang penanya. Bagi yang mau bertanya silakan angkat tangan. Keroyokan. Ini yang tadi Mama baru bilang ini memang baku keroyok langsung ini. Waduh. Sudah? Iya. 6 orang penanya saja. Kalau sudah 6 berarti saya buka satu sesi saja ya. Silakan berdiri sebutkan nama. Nanti dilihat oleh panitia. Silakan berdiri sebutkan nama kemudian materi pertanyaannya mau ditujukan kepada pemateri yang mana. Silakan. Baik, 3 di kiri, 3 di kanan. Katanya panitia supaya seimbang dan terjadi keadilan sosial untuk kita semua yang hadir saat ini. Iya, 3 di kiri dan 3 di kanan nanti dilihat oleh panitia ya, ibu-ibuku yang cantik. Baiklah, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Tina, saya Ketua Aisyah Kota Jayapura. Saya ingin bertanya kepada Ibu Betty terlebih dahulu, masih ingat pertanyaan saya tentang genting Ibu. Saya baru dengar tentang genting ini, kemudian pertanyaan saya, bagaimana cara menjadi orang tua asuh genting ini? Kemudian apa saja tanggung jawab yang diemban orang tua asuh dalam program ini? Yang ketiga, apakah ada pelatihannya untuk genting ini? Karena kami Aisyah biasa itu berperan untuk hal-hal seperti ini. Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, kepada Ibu Ketua PKK,
tentang pola asuh anak. Pertanyaan saya singkat saja, bagaimana cara mendisiplinkan anak tanpa kekerasan, Ibu? Sejak kapan aturan-aturan itu bisa diterapkan? Kemudian bagaimana sih cara mengatasi anak yang sering melanggar? Ini menjadi problem kita. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga kepada Ibu Denkes, tadi Ibu menjelaskan banyak tentang stunting. Stunting adalah pertumbuhan anak terhambat, tinggi pendek, tidak tinggi, anak tidak tinggi sudah usianya tapi tidak tinggi, tapi pendek. Tapi tidak semua orang pendek stunting, tapi orang stunting pasti pendek. Nah, apakah stunting ini bisa disembuhkan? Pertanyaan saya itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Ibu Margareta Numberi dari WAPI. Di sini saya mau bertanya kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan tentang tablet yang diberikan kepada remaja putri. Yang saya mau tanyakan bahwa tablet yang akan diberikan remaja putri itu biasanya kalau belum diberi penjelasan atau penyuluhan kepada terutama kepada ibu-ibu mungkin lewat organisasi-organisasi atau gereja, terkadang tablet itu memang anak-anak remaja juga takut untuk meminumnya karena ada macam banyak ya yang dibilang mungkin tiba-tiba ada dikasih masuk segala macam apa-apa di dalam. Jadi sehingga mungkin bisa diberi penyuluhan dulu kepada ibu-ibu lewat organisasi-organisasi sehingga anak-anak yang menerima itu bisa mengerti dan meminumnya serta orang tua juga bisa paham. Sekian dan terima kasih. Ya, sisi kiri satu penanya terakhir. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Nama saya Batseba Afar. Saya ingin bertanya kepada Ibu dari Dinas Kesehatan, dari penjelasan Ibu tentang pemberian obat atau vitamin di sekolah ya. Ibu, ini ada pengalaman atau cerita, bukan cerita tapi kasus pemberian vitamin atau obat yang sering dilakukan di setiap sekolah, ini menimbulkan ada penolakan dari kurang lebih orang tua karena ada anak-anak mereka yang takut dengan obat dan juga suntik. Sehingga keadaan ini menimbulkan traumatik bagi anak didik atau anak tersebut. Sehingga kalau ada informasi dari pihak sekolah bahwa besok akan ada pengobatan massal atau besok ada pemberian vitamin, anak ini akan tidak pergi sekolah karena dia akan mengadu kepada orang tua bahwa saya takut ke sekolah karena nanti sebentar dapat suntik, sebentar dapat obat dan segala macam hal yang berkaitan dengan dunia kesehatan. Untuk itu saya izin untuk dari Dinas Kesehatan, bolehkah sebenarnya hal ini baik, positif, sangat baik sekali untuk seperti apa yang Ibu jelaskan. Kami orang tua mengerti, tetapi dampaknya kepada anak diharuskan harus mengikuti program ini. Mungkinkah Dinas Kesehatan boleh memilih salah satu bentuk pelayanan kepada anak ataukah mengganti kata pemberian vitamin atau obat kepada anak itu kepada pihak sekolah sehingga kita dapat mengurangi atau kita dapat mengatasi anak yang traumatik terhadap pelayanan kesehatan di sekolah. Itu mengenai program
pemberian obat vitamin dan sekolah. Yang berikut juga masih sekitar kesehatan terkait dengan pelayanan ibu hamil mengenai alat kontrasepsi. Ini ada kasus juga, ada kader yang menangani pil-pil kontrasepsi di mana tempat dia bertugas yang kadang tidak digunakan dengan baik. Sehingga ada kasus yang dialami oleh anak-anak remaja kita yang dalam pergaulan bebas mereka mengkonsumsi obat KB dan telah terjadi kecelakaan, ujung-ujungnya bayinya meninggal dan terjadi kesimpulan bahwa karena dia minum pil KB terlalu banyak. Sehingga ada penyalahgunaan alat kontrasepsi oleh oknum-oknum kader di lapangan. Oleh sebab itu mungkin ini hanya saran kepada Dinas Kesehatan untuk diperketat. Karena kami tahu bahwa program pelayanan kesehatan di puskesmas itu memang sangat ketat kepada kader. Tetapi kita tidak selalu mengawasi kader ketika dia bertugas di lapangan. Khusus untuk pil, kalau yang lain biasanya dilayani langsung di puskesmas atau pustu terdepan. Ya, itu untuk kesehatan. Yang berikut, saya tertarik sekali dengan materi yang terakhir oleh ketemu Kepala Dinas, Ibu Kepala Dinas yang luar biasa yang masih aktif sampai sekarang dengan program Genting. Ini baik sekali. Sepanjang kegiatan yang kami ikut, saya mendengarnya sangat baik. Lalu kalau saya lihat ini baru sekedar promosi, ada keterlibatan dari orang-orang nanti dari tingkat kota, distrik sampai di kampung. Tetapi ada oknum-oknum ketua PKK yang kurang aktif dalam kegiatan-kegiatan ini. Sehingga mungkin dari dinas pemerintah Kota Jayapura untuk menyarankan kepada ketua-ketua PKK khususnya yang di kampung itu lebih memperhatikan program Genting. Kalau kemarin stunting kurang begitu aktif, mungkin di Genting ini karena kata Genting jadi sudah harus Genting sebenarnya. Jadi ketua PKK harus bertanggung jawab khususnya di kampung-kampung, karena saya lihat khususnya di Kampung Enggro saya lihat keterlibatan ketua PKK dalam mensosialisasikan hal-hal baik ini sangat kurang, bahkan tidak aktif sekali selama kami ada di kampung. Sehingga saya saran supaya ketika program Genting ini turun sampai ke tingkat kampung, ketua-ketua PKK-nya juga harus diultimatif, harus digenting supaya tepat sasaran. Saya pikir itu saja. Terima kasih untuk ketiga para narasumber yang depan. Tuhan memberkati, saya kembalikan waktu kepada panitia. Iya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk tiga penanya kita yang pertama. Selanjutnya untuk sesi sebelah kanan saya. Yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Di depan tadi ada satu. Ibu. Iya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ke Ibu Ketua PKK mengenai cara mendidik anak remaja, apalagi perempuan ya. Kebetulan saya punya anak cewek yang sudah kuliah, jadi dari kecil itu saya bersama saya, jadi sudah terbiasa saya bertanya, Dek ini udah seperti saya kegiatan sehari-harinya itu saya ngatur. Setelah dia menginjak remaja, dia agak kurang suka ya Bu, karena mungkin karena udah mulai menginjak ABG, terus sudah kuliah dan sudah bergaul. Jadi mungkin pertanyaan saya, bagaimana penyampaian kepada anak-anak yang sudah mulai remaja itu supaya hubungan ibu dengan anak itu tetap
berjalan harmonis dan biasa ibu-ibu kan suka kepo kan Bu. Seperti begitu. Supaya anak muda itu bisa menerima. Baik, mohon izin Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Murni, Ibu Kapolsek Japsel. Terima kasih. Dari Baik. Bayangkari Porsta Kota. Satu lagi pertanyaan. Silakan Ibu. Ke Ibu dokter, mohon maaf Bu dokter, saya pernah menemukan satu kasus, bukan di Jayapura ya, di tempat saya di Manado. Ada salah satu keluarga saya itu anaknya umur 6 bulan, dia suntik imunisasi di puskesmas, terus setelah imunisasi panas tinggi, bawa ke rumah sakit meninggal. Itu bagaimana ya dok ya, Ibu dokter? Apakah anak ini meninggalnya karena imunisasi atau apa? Sampai mamanya itu trauma dengan imunisasi. Setelah anaknya yang kedua, dia hamil anak kedua, dia nggak mau imunisasi lagi. Kira-kira bagaimana caranya untuk menanamkan pengertian lagi ke ibu itu untuk anak-anak berikutnya itu disuruh imunisasi. Terima kasih. Baik, iya terima kasih untuk Ibu Murni. Dan selanjutnya 2 penanya lagi, mulai angkat tangan. Oh sudah berdiri dan 1 terakhir di belakang. Mohon maaf Ibu yang di sisi sebelah kiri, kuotanya sudah terpenuhi ya Ibu ya, sudah 3 orang penanya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Umiati dari Alisa Hadijah Ijmi Kota Jayapura. Pertanyaan saya tujukan kepada Ibu dari Dinas Kesehatan. Izin Ibu, beberapa tahun terakhir, yaitu stunting selalu kita angkat ke depan dan sekarang menjadi genting. Pertanyaan saya hanya simpel saja. Nah, apakah anak yang dinyatakan stunting itu akan kembali kondisinya normal seperti anak yang bebas stunting? Penanganannya seperti apa? Yang kedua, apakah stunting itu hanya bagi keluarga yang kurang mampu? Karena selama ini yang kita mohon izin Ibu Ketua Tim Penggerak Kota Jayapura, selama ini yang kita turun lapangan kebanyakan seperti itu. Mohon penjelasannya. Dan terkait dengan genting tadi sebenarnya ingin saya tanyakan, tapi sudah disampaikan Ibu Tina, jadi saya tidak, pertanyaan saya sama. Dan untuk pola asuh anak dan remaja tentunya kita semua tahu bagaimana penanganannya, dan tentunya saya setuju tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak Kota Jayapura. Kami sebagai orang tua harusnya tetap mendampingi bagaimana kita bisa mendidik putra-putri kita, dan seharusnya orang tua, oma, opa sudah tidak diberikan peran untuk mendidik, karena kita sudah mendidik anak kita menjadi orang tua, jadi harusnya hal itu tidak terjadi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Yane minta izin di belakang Ibu Kapolsek, Ibu yang baju biru dari tadi sudah berdiri, mohon maaf ya Ibu. Iya, 3 orang penanya, Ibu berdiri 3-3-nya jadi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Evan Marcel dari Jalasenastri. Pertanyaan saya hanya satu tentang pola asuh anak. Mengapa pola asuh anak itu sangat berpengaruh terhadap moral anak di usia dini? Itu saja, terima kasih. Iya, sudah 6 orang penanya dan kita akan langsung ke narasumber kita untuk menjawab ya. Pertanyaan pertama yaitu dari Umi Tina. Pertanyaan untuk Ibu Kepala Dinas. Silakan Ibu langsung dijawab. Iya, langsung dijawab. Mohon izin. Iya baik.
Ada perhatian bagus nih untuk Genting ya. Bagaimana cara untuk jadi orang tua asuh? Iya. Untuk jadi orang tua asuh nanti kami selesai, tapi kemarin bisa. Ini selesai kegiatan ini, boleh kalau ada yang berkenan teman-teman panitia sudah siap. Nanti kemudian kami memberi penguatan. Sebenarnya dalam materi tadi sudah dijelaskan ya, secara singkat bagaimana untuk jadi orang tua asuh. Orang tua asuh dia bisa berkelompok tetapi bisa perorangan. Untuk menangani, oh saya menangani satu orang, boleh. Gitu. Menurut buku panduan 15.000 per hari itu terhitung sarapan pagi, makan siang, dan apakah snack sore. Karena harga itu kalau dilihat. Tapi itu yang melekat kepada yang dikatakan OTA itu, orang tua asuh. Seperti itu. Bisa ibu langsung mendaftar kalau ibu kayak, oh tadi kepala dinas sampaikan tinggalnya di Perumnas 4 terus terdekat tuh salah satu anak yang ini dari 6 anak stunting yang ada di Perumnas 4 itu lewat Puskesmas Emereu itu, kemudian saya mau intervensi yang ini. Jadi saya sudah bicara dengan kader, nanti kita pergi lihat kondisi rumah dan sebagainya, saya akan bawa orang PU untuk lihat di situ. Supaya nutrisi, non-nutrisi itu jalan. Atau intervensi sensitif dan spesifik itu bisa jalan. Kita tolong mereka dari situ. Jadi sangat berterima kasih kalau hari ini Ibu sampaikan bagaimana cara untuk jadi orang tua asuh. Tinggal kesediaan ibu-ibu hebat untuk dampingi. Jangan sampai nanti di tengah jalan, ternyata 15.000 bengko juga kita. Setelah intervensi. Bisa intervensi selama 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. 3 bulan, 90 hari. Seperti itu. Kemarin kami komitmen tuh untuk intervensi 90 hari. Yang dilakukan di BKKBN. Kemudian pelatihan-pelatihan sebenarnya kalau mau bilang menu apa, teman-teman di gizi dari puskesmas tuh ada di situ untuk melatih kita menjadi orang tua hebat. Tetapi kalau saya pakai prinsip apa yang saya makan, anak itu juga makan sama dengan sesuai nanti kebutuhan dari teman-teman gizi di Emereu. Kan tidak bisa juga sebarang anak itu dia tidak boleh makan ini. Tetapi apa yang menjadi makanan saya, dia juga makan itu, anak itu. Itu komitmen pribadi begitu. Seperti itu kemudian, apa lagi? Iya, menjadi tanggung jawab tuh memperhatikan anak itu dalam segala hal. Tapi kalau dia tidak perlu nutrisi, kalau bisa ibu memperhatikan nutrisi, berarti kami kasih tanggung jawab yang nutrisi. Karena nanti terkait dengan bangun rumah bisa sih, ibu bisa bantu, oh kami bisa bantu 1 jamban, terserah. Tapi kalau melekat ke dinas teknis, kita serahkan dinas teknis. Jangan sampai hitung-hitung biayanya besar. Mungkin kita intervensi bisa ada telur untuk direbus, kasih tahu orang tuanya, rebus, wajib makan telur, telur itu sehat dan sebagainya. Tidak makan KFC tiap kali. Anak-anak muda kita ya lebih senang mie, indomie telur, seperti itu ya. Kemudian, oh ini cukup dengan ibu. Oh iya, baik mungkin seperti itu. Nanti kalau ibu kurang ini kita nanti diskusikan bersama ya. Terima kasih ibu. Iya, dari penanya yang sama untuk Ketua Tim PKK juga, ada pola asuh anak, cara mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Ya Ibu, ya Umi ya, seperti itu. Silakan Ibu. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Ketua Aisyah. Seperti tadi saya katakan di awal bahwa kami sebenarnya di PKK ini bukan ahli-ahlinya ya Bu, sebenarnya. Kami hanya kalau membuat kegiatan kami memanggil ahlinya untuk menjelaskan kepada ibu-ibu sekalian. Tetapi saya coba menjelaskan pertanyaan Ibu tadi, bagaimana cara mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Yang tadi juga sudah ada beberapa yang kami sampaikan di depan bahwa
tanpa kekerasan itu caranya adalah yang pertama kita menerapkan komunikasi yang terbuka dengan anak. Tadi saya sampaikan bahwa tidak ada jarak antara kita dengan anak sehingga anak bisa memberitahu kita apa yang dia inginkan, kita bisa memberitahu anak apa yang kita harapkan dari anak-anak kita. Kemudian seperti tadi juga memberikan contoh yang baik, menggunakan pendekatan positif dan menetapkan batasan yang jelas. Apa yang di dalam apa yang anak-anak, kita memberi kebebasan untuk berekspresi, berkreatif, tetapi ada batasan yang jelas yang menurut kita itu baik untuk anak-anak kita. Dan kemudian yang terakhir ya tentu saja dengan memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Kemudian pertanyaan, sejak kapan diterapkan menerapkan disiplin pada anak-anak yang paling baik adalah dimulai sejak di bawah umur 5 tahun ya, sejak balita, karena di umur-umur ini mereka lebih mudah untuk menyerap apa yang disampaikan, apa yang dicontohkan gitu. Kira-kira begitu yang bisa kami jawab. Mohon izin tadi menanggapi pertanyaan dari Ibu PKK Kampung Engros ya, terkait Ketua PKK tidak pernah aktif di dalam stunting ya, penanganan stunting ya, itu memang perlu ditanyakan karena di hampir semua kampung itu sudah ada di dalam DPA mereka untuk pemberian makanan untuk pencegahan stunting di kampung, karena kampung dananya besar. Jadi kalau Ibu bilang di kampung tidak ada sama sekali, itu juga menjadi pertanyaan buat kami begitu. Karena di kampung lain sudah berjalan, mereka bekerja sama dengan puskesmas yang membuat menu, mereka yang memasak, dan kampung yang membiayai seperti itu. Kemudian tadi Ibu Kepala Dinas mengatakan yang intervensi stunting 15.000, PKK mengatakan tidak cukup. Kami kemarin kami yang mengatakan tidak cukup itu pada pemberian makan siang untuk anak sekolah itu, Ibu. Jadi kalau pemberian makan siang memang kami PKK katakan 15.000 itu sangat ya, karena pemberian makan siang itu ada susu, jadi kemudian mungkin dinaikkan dari dana. Kalau 15.000 kami sampaikan bahwa kami PKK juga kemarin tahun lalu melaksanakan penanganan stunting per 75 anak itu justru biayanya bisa kami tekan di bawah 10.000. Ya, waktu itu, tetapi memang kader ini bekerja dengan lillahi ta'ala begitu istilahnya ya, tidak walaupun di akhir oleh Ibu Ketua diberikan ada uang pengganti transport sedikit, tetapi itu bisa, dan kami memberikan menu itu dengan berkonsultasi dengan ahli gizi di Poltekkes. Jadi mereka yang membuat menunya selama 10 macam menu dan 10 hari berganti, nanti 1 sampai 10 hari kemudian kembali lagi ke menu awal. Seperti itu yang kami lakukan. Terima kasih. Ibu izin untuk pertanyaan terakhir juga dari Ibu Murni kepada Ketua Tim PKK juga, yaitu cara mendidik anak remaja. Kalau sejak kecil bondingnya dengan si ade ini berjalan dengan baik, tapi ketika remaja, mama saya tidak mau, jangan ini saya seperti begitu. Silakan Ibu. Iya memang seperti itu ya. Waktu kecil dicium-cium, dipeluk-peluk itu tidak masalah. Tetapi begitu besar mereka sudah tidak ingin, ya artinya sudah tidak ingin diperlakukan seperti itu. Kira-kira bagaimana bagaimana untuk hubungan yang tetap harmonis begitu ya, tadi pertanyaan Ibu ya. Jadi kalau menurut saya kita sebagai orang tua, anak yang memang beda penanganan kepada anak usia kecil dengan anak usia remaja, dan itulah makanya sebagai ibu kita harus terus mengupdate informasi begitu perkembangan zaman. Kira-kira anak remaja itu yang mereka jadi perhatian mereka apa, yang jadi kesukaan mereka apa, yang jadi keinginan mereka apa, itu kita sedikit pun setidaknya kita udah tahu begitu, sehingga kita ketika berbicara dengan mereka itu nyambung begitu. Kemudian jadi pendengar yang baik dan tidak suka menghakimi mereka. Jangan langsung menghakimi ketika perbuatan mereka tidak sesuai dengan kita, karena kita beda zaman begitu ya. Dan kita berikan juga kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kita memposisikan diri bukan lagi sebagai orang tua tetapi sebagai teman, sehingga anak itu dengan kita bisa
bebas menyampaikan apa yang dia inginkan, apa yang unek-unek dia dan lain sebagainya. Demikian kira-kira. Terima kasih. Baik. Dan pemateri kita, narasumber kita yang terakhir ini, Dinkes ini borong pertanyaan. Sepertinya ibu-ibu ini punya pertanyaan sangat luar biasa untuk Dinkes. Silakan Ibu Jenny dijawab seluruh pertanyaan, karena untuk Ibu Kepala Dinas sudah, Ketua Tim PKK sudah, terakhir. Silahkan. Baik, terima kasih host yang cantik. Ya, baik, saya mencoba menjawab untuk Ibu Umi Tina ya. Siap. Terima kasih Bu. Apakah stunting bisa disembuhkan ya? Sama dengan Ibu Umiati ya. Ya, apakah bisa disembuhkan? Nah, bisa disembuhkan, tetapi ada batasan usianya. Di bawah 5 tahun masih bisa disembuhkan. Tapi di atas 5 tahun, ya kita hanya bisa berdoa dan berpuasa. Untuk minta mujizat Tuhan. Yang pasti bisa disembuhkan, sehingga kami Dinas Kesehatan bersama Ibu Kadis P2KB selalu gencar untuk mengajak anak-anak di bawah usia 5 tahun untuk ke posyandu. Kenapa? Untuk kita mau screening, selagi masih punya kesempatan untuk kita bisa lihat dan kita bisa obati, kita bisa tangani, kita akan tangani. Jangan sampai terlambat. Karena kalau nanti dia sudah stunting, memang betul stunting, bukan pendek ya, stunting yang dalam tanda kutip betul-betul stunting, IQ-nya dan pertumbuhan perkembangannya betul-betul stunting. Nah, tidak bisa disembuhkan jika usia di atas 5 tahun. Terima kasih untuk ibu-ibu yang peduli, dan hari ini saya senang minta bagaimana untuk bisa sampaikan kepada masyarakat. Ibu-ibu yang ada di sini pasti semua adalah ibu-ibu yang menjadi ikon di masing-masing organisasi. Kami mohon untuk menyampaikan kepada orang tua bahwa ke posyandu itu sangat penting. Bukan masalah nimbang-nimbang saja, tetapi masalah memantau kondisi perkembangan anak itu. Ketika mungkin kita anggap dia baik-baik saja, tetapi ternyata bawa ke posyandu ternyata diidentifikasi sudah bergejala stunting. Nah, kalau kita biarkan tinggal di rumah, kasihan ya anak-anak itu. Masih bisa diobati, masih bisa dicegah, masih bisa ditangani, tetapi kalau didiamkan di rumah, maka kita hanya bisa angkat tangan. Jadi kami Puskesmas dan Posyandu dan kami Dinas dan bersama tim percepatan penanganan stunting Kota Jayapura itu sudah sangat bagaimana Bu ya, luar biasa menurut kami maksudnya untuk menangani hal tersebut. Telur di mana-mana, apalagi susu di mana-mana, bas sudah ada, ya ubah lagi namanya ke genting. Semua upaya sudah dikerjakan. Tapi angka stunting, saya kemarin mendapatkan angka stunting untuk bulan November naik lagi. Kami kaget, duduk lagi, kami naik lagi capaiannya mencapai 13,6 lagi. Dari 12, sekian untuk Kota Jayapura. Memang masih di bawah nasional, tetapi itu menjadi beban buat kami. Kok naik lagi. Dan memang masih banyak yang ada anak-anak yang ketika kami cek sudah tidak stunting ketika ditangani. Jadi masih bisa sembuh. Ya masih bisa sembuh. Jadi butuh bantuan daripada kita semua. Kalau pada siang ini duduk di sini berarti itu bentuk kepedulian kita untuk kesehatan. Jadi kesehatan itu bukan hanya milik kesehatan tapi milik kita semua. Ya, kita akan sama-sama untuk membuat generasi kita itu ke depan menjadi generasi yang emas. Kitong saat ini tidak bisa lagi sudah begini ya. Sudah tidak bisa akan ada perubahan, tetapi anak-anak kita nanti. Kemudian selanjutnya untuk Ibu Barseba ya, Afar ya Bu ya. Terima kasih Bu. Senang sekali Ibu bisa peduli seperti ini. Jadi tandanya kami Dinas Kesehatan melihat bahwa masyarakat peduli. Kalau misalnya ada yang membutuhkan penyuluhan, memang kami waktu tadi malam evaluasi menyatakan bahwa promosi kesehatan itu sangat penting. Disampaikan kepada orang tua siswa. Sedangkan kami ke sekolah itu kan ketemu si muridnya saja. Orang tuanya di rumah saja kan. Nah bagaimana untuk kami bisa mengadakan penyuluhan atau promosi kepada orang tua. Ayo ibu-ibu, ayo kita semua organisasi menyurat ke Puskesmas untuk meminta melaksanakan penyuluhan terkait tablet tambah darah untuk pencegahan stunting, pencegahan anemia. Kami siap, semua siap, Dinas Kesehatan, Puskesmas siap, silakan menyurat kepada Dinas Kesehatan untuk meminta penyuluhan.
kami sedikit terkendala, sekolah minta penyuluhan, tetapi menyiapkan orang tua susah, ya kan? Di jam pelajaran. Pada saat penerimaan rapor, datanya 1122. Untuk mengumpulkan itu membutuhkan waktu. Jadi kalau ada organisasi yang mau membutuhkan penyuluhan, ayo menyurat ke kami Dinas Kesehatan atau Puskesmas, pasti akan dilayani. Ya. Dan betul, saya melaksanakan penyuluhan di beberapa sekolah. Betul Ibu sampaikan, takut, tidak mau, mamanya tidak izinkan. Dan ini miris sekali untuk kita di Kota Jayapura, yang ada di kota, bagaimana di kampung-kampung yang jauh daripada fasilitas kesehatan. Jadi kami temukan anak-anak betul dia tidak mau minum, dikasih tapi tidak mau minum. Ternyata pemahaman anak-anak itu belum sampai maksimal, belum paham tujuan apa dikasih vitamin. Mungkin kami mau tadi sampaikan dikasih KB supaya orang Papua, maaf ya, habis itu, minta maaf ya, masih ada pemahaman seperti itu di masyarakat. Padahal ini dikasih, apalagi ini dikasih gratis, kayaknya nggak ada manfaatnya. Itu bukan gratis, yang beli pemerintah. Didatangkan dari Jawa sana, ongkosnya aja sudah besar. Kenapa dikasih gratis? Supaya semua mengkonsumsi. Temuan kami di Kota Jayapura, angka anemia untuk anak remaja masih sangat tinggi sekali. Puskesmas men-screening, mengambil sampel untuk pemeriksaan HB, masih banyak anak anemia. Memang kelihatannya kayak kuat, tetapi sesungguhnya HB-nya sudah rendah. Saya bangga dengan orang Papua, HB-nya rendah tapi masih kuat. Ya, tapi kalau kami ini yang pendatang HB rendah, pusing-pusing, muntah-muntah, mual, lemes. Tapi orang Papua Tuhan kasih yang luar biasa, sangat kuat daya tahannya. Tetapi tetap harus ditambah suplemen supaya tidak anemia. Karena kalau anak remaja sudah anemia, pasti akan menurunkan derajat kepintarannya. Belajar susah, karena bawaannya lemah, letih, lesu, apalagi? Loyo, apalagi? Apalagi? Lelah. Ya kan? Susah untuk berpikir. Kenapa? Hemoglobin itu yang kandungannya oksigen sedikit ke otak, bawaannya mau ngantuk. Ya, gimana supaya bisa HB-nya bisa bagus? Salah satunya ya ialah konsumsi tablet tambah darah. Selain mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Di mana ayo? Bayam, apalagi? Daun kelor, apalagi? Daun singkong, ya, dan daun-daun yang lain. Ya. Jadi maka daun muda lain, daun telinga, daun pintu. Jadi artinya makan banyak sayur. Kenapa anak-anak anemia di saat remaja? Pola makannya sudah banyak yang tidak mengandung sayur dan buah. Siap saji, yang penting kenyang dan enak di mulut. Sehingga yang masuk dalam tubuh itu tidak memenuhi kebutuhan gizinya. Sehingga pemerintah menambahkan zat besi dalam tablet tambah darah itu. Jadi sangat penting sekali ya. Jadi kalau ada yang tidak meminum, sayang sekali. Puskesmas tetap kasih, tetapi kalau nggak diminum sayang sekali. Itu akan menyumbang angka stunting di kemudian hari. Itu anak-anak, kemudian Dinkes mengganti nama. Kalau mungkin mengganti nama nggak ada nama lain lagi ya, nama itu saja memang. Hanya kita akan mengubah pola ya resepsi daripada anak dan masyarakat. Anak saya dulu waktu SMA dia sudah tulis di kacanya, kan setiap hari akan berkaca ya. Dia tulis di kaca, Rabu minum tablet tambah darah. Satu kali jatuh, hilang. Dia menangis, sudah mau minum obat tablet tambah darah tapi hilang. Artinya berarti pemahamannya sudah bagus. Jadi kita akan mengubah pemahamannya supaya apapun nama itu kalau dia paham pasti dia akan minum. Begitu Mama ya? Mama Afar, oke ya? Siap. Makasih. Kalau butuh penyuluhan dan promosi, menyurat ke kami ya, Dinkes, pasti kami akan turun untuk melaksanakan promosi kesehatan. Selanjutnya untuk, nah ini KB ya Maya. Nanti Mama akan menjawab, Mama Kepala Dinas. Tapi sesungguhnya Puskesmas tidak pernah lagi menitipkan KB di kader posyandu. Tidak pernah. Ada petugas yang nanti Om akan menjawab, tapi Puskesmas kalau KB itu ada di Puskesmas. Karena tadi penyalahgunaan itu, nanti Mama akan menjawab Maya.
Jadi minta maaf ya kalau untuk KB, untuk puskesmas sama sekali tidak. Itu pun kalau datang untuk ber-KB harus membawa identitas. Supaya tahu bahwa ya kakak atau apa akan ditanyakan di anamnese. Ini anak keberapa? Ya kan? Kan KB untuk menjalankan kelahiran. Jadi ini anak keberapa ya ibu? Nanti akan ditanya semua di anamnese, kalau layak untuk KB yang mana mau digunakan pasti akan ada anamnese oleh petugas di puskesmas. Gitu Maya? Oke, saya lanjut dulu dengan pertanyaan yang satu. Ibu Murni, salam hormat dari Manado, saya Manado juga. Ibu IPK Kawano ada juga. Ibu izin, kalau kami di sini tadi saya sampaikan bahwa kami melaksanakan audit kematian. Saya tidak bisa menjawab ini bahwa ini karena imunisasi sehingga anak itu meninggal. Harus diaudit dulu penyebab kematiannya apa. Ya mungkin ada faktor lain. Tetapi yang pasti imunisasi dasar lengkap itu dikasih aman buat anak-anak di bawah usia 1 tahun. Itu namanya imunisasi dasar lengkap. Ada imunisasi yang berdampak kepada hangat, dikasih penurun panas, seperti itu. Jadi kalau kematian itu, mohon maaf harus diaudit dulu kenapa penyebab kematian itu. Dan membuat ibu itu trauma sangat disayangkan. Harusnya puskesmas, petugas di Manado harus edukasi kembali supaya ibu itu tidak menjadi mengabaikan anak keduanya untuk tidak mendapatkan imunisasi. Hanya karena anak pertamanya, anak sebelumnya meninggal ya. Nah, nanti mungkin itu menjadi pembelajaran buat kami semua juga supaya hal-hal seperti itu edukasi sangat penting ya. Begitu Bu ya, kami tidak bisa menjawab itu karena imunisasi, karena harus ada audit kematian. Ada tim auditnya, kalau kota ada tim auditnya. Selanjutnya yang satu ialah apakah ya sudah oke, apakah anak stunting hanya untuk tidak mampu. Tadi kita lihat bahwa penyebab stunting ada 70%. Salah satunya ialah ada ketidaktersediaan jamban, tersedianya air bersih, JKN yang sesungguhnya itu masuk pada golongan ekonomi di bawah. Kalau orang mampu pasti dia sudah bisa membeli makanan untuk anaknya. Kemudian 30% ialah asupan gizinya. Biasanya ya, bukan selamanya, biasanya orang mampu itu membuat apa saja untuk kepentingan anaknya. Susu semahal apa saja dia akan beli untuk anaknya punya kesehatan. Tapi sebaliknya untuk ekonomi lemah banyak hal yang kita harus perhatikan. Sehingga memang lebih banyak kasus yang kami lihat di data kami, banyak kasus itu stunting itu pada tadi ekonomi menengah ke bawah. Karena itu kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Begitu Ibu ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu host yang cantik. Baik, ternyata masih ada satu pertanyaan yang terlewat. Ini untuk PKK, ya Ibu, tentang pola asuh. Ya Ibu Evan, betul ya? Mohon maaf Ibu, boleh diulang pertanyaannya sekali lagi? Mohon izin panitia, mohon menyiapkan mic-nya. Panitia mic-nya di depan sini, Ibu mohon izin. Ibu, mohon izin boleh berdiri Bu, pertanyaannya boleh diulang? Iya, ini tadi pertanyaan adik Oh, sudah dicatat. Baik Ibu, silakan. Iya, mengapa pola asuh anak sangat berpengaruh pada usia dini? Sebenarnya tadi sudah terjawab ya dengan pertanyaan yang pertama, karena pada usia dini ini anak-anak ya seperti ibaratnya seperti spons ya, menyerap segala sesuatunya dengan sangat baik dan sangat cepat. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Dan tadi saya menangkap juga dari Ibu PLT PKK bahwa sebenarnya saya menjadi orang tua, Ibu mohon maaf ya. Orang tua harus menjadi sahabat anak-anak ya, untuk mencegah hal-hal yang tadi sudah dipaparkan itu, terutama hal-hal negatifnya. Baik, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita hari ini. Saya ingin meminta closing statement dari ketiga narasumber kita yang hadir pada saat ini tentang peringatan Hari Ibu ke-96
dengan tema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045. Kami mulai dari Ibu Jenny, silakan Ibu. Terima kasih ibu-ibu semua yang menjadi ujung tombaknya ataupun menjadi pilar utama di keluarga. Kami titip untuk anak-anak emas nanti, tolong untuk membantu kami dinas kesehatan menginformasikan untuk anak balita itu wajib ke posyandu. Ibu hamil itu apapun kondisinya wajib ke puskesmas untuk periksa kehamilannya. Entah kondisi, maaf ya, belum punya suami, demi anaknya, demi janinnya harus ke pelayanan kesehatan untuk diperiksakan kehamilannya. Terima kasih, ini dari saya. Iya, silakan untuk Ibu pelaksana tugas baik. PKK Kota. Iya, yang ingin kami sampaikan bahwa pesan kami kepada ibu-ibu perempuan-perempuan Indonesia khususnya yang hadir di sini hari ini, memang tadi sudah disampaikan permasalahan stunting ini naik dan padahal tidak kurang tindakan dari pemerintah itu tidak kecil biayanya dan sangat besar sudah dikucurkan untuk penanganan stunting, tetapi tetap naik dan pada inti penyelesaiannya ada di kita sebagai ibu-ibu. Jadi sebesar apapun pemerintah melaksanakan pencegahan ataupun penurunan stunting, tetapi kalau tidak ada kesadaran dari diri kita sendiri itu akan sulit ya. Jadi penanganan itu jalan, memang stuntingnya berkurang, tetapi setelah selesai dia kembali lagi. Sehingga kepada perempuan-perempuan, kepada ibu-ibu mungkin yang di sini sudah tidak punya anak-anak kecil lagi, kita bisa jadi corong kepada yang ada di sekitar kita bahwa pentingnya kesehatan, pentingnya kebersihan, pentingnya memberikan gizi kepada anak-anak kita sehingga stunting ini bisa berkurang dan mungkin bisa hilang dari Kota Jayapura. Dan saran kami, marilah sebagai perempuan kita terus mengupgrade diri kita, meningkatkan kapasitas kita semakin berdaya sehingga kita dapat setidaknya di dalam keluarga kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi sehat dan bisa menjadi generasi emas di tahun 2045 kelak. Demikian, terima kasih, selamat Hari Ibu untuk kita semua. Iya, yang terakhir dari Kepala Dinas P3 AKB Kota Jayapura, silakan. Iya, baik. Saya akan tanggapi sebentar dulu untuk pertanyaan dari Ibu Batseba Afar ya, terkait dengan alat kontrasepsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Jeli, dalam pelaksanaan pelayanan alat kontrasepsi itu tidak bisa dilakukan sembarang ya. Kita punya etika aturan untuk pemberian atau pemakaian alat kontrasepsi. Tadi sudah pertama disampaikan sosialisasi terus menerus terkait dengan apa yang dikatakan, jangan sampai musnahkan orang Papua. Dan itu pikiran yang keliru. Saya sebagai perempuan Papua saya sampaikan pikiran yang keliru. Dan pikiran ini yang perlu kami lakukan terus sosialisasi untuk hilangkan pikiran-pikiran negatif tersebut. Bahwa program keluarga berencana lewat alat kontrasepsi yang diberikan tadi mengatur jarak. Untuk apa? Supaya ibu juga sehat kembali, pulih kembali. Baru dibuahi, maka dibuatlah berencana. Bapak dengan mama bicara lagi, rencanakan lagi. Kami punya kemampuan itu, bisa tidak anak-anak banyak tiap tahun satu? Mampu tidak? Karena kaitannya banyak ya. Berkaitan sampai dengan ekonomi keluarga, berkaitan juga dengan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat. Jadi ini orang bilang si malakama, dibilang nelontalingkar yang perlu kita uraikan. Buka pemahaman, memberi pemahaman kepada banyak orang untuk memahami dengan baik. Alat kontrasepsi itu bagian kecil dari pelaksanaan keluarga berencana. Seperti itu. Sehingga kita harapkan ke depan generasi emas itu bisa Kalau ada temuan kader-kader hebat menemukan itu, nanti bisa disampaikan kepada kami. Sehingga jangan nanti di luar-luar sana ada bahasa-bahasa yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
Memang kalau kita memasang alat kontrasepsi, tubuh kita yang semula ini dia akan terganggu. Seperti itu ya, ada alat lain yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Itu seperti itu, jadi perlu pembuktiannya tadi sama. Ada audit, kematiannya karena apa, seperti itu. Jadi kerja-kerja kita ada kode-kode kerja kita. Kode etika-etika kerja kita seperti itu. Ya baik, untuk closing statement kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-96, tema sentral dari pusat ke daerah, perempuan menyapa. Karena kenapa ambil tema perempuan menyapa? Kadang-kadang perempuan ini dia juga tidak menyapa perempuan lain. Dia egois, dia tahu untuk diri sendiri. Makanya perempuan menyapa nih bagian diberi untuk ibu-ibu hebat, perempuan-perempuan hebat ini juga menyapa kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Untuk kita apa? Perempuan dia berdaya, kemudian kita menuju kepada Indonesia emas, anak SDM emas kita pada tahun 2045. Kita bagian meletakkan itu, menyapa itu, menyampaikan itu kepada orang lain, kepada perempuan lain, mengajak perempuan lain. Dengan demikian sama-sama ya, tanggal 22 Desember 2024 dengan PHI 96 itu kita sama-sama. Saya juga sudah menyapa orang lain, menyapa ibu-ibu hari ini, ibu-ibu cantik, manis. Kemudian ibu-ibu juga menyapa kepada yang lain. Kemudian kita persiapkan generasi emas Kota Jayapura menuju Indonesia Emas 2024. Maaf, 2045. Demikian, terima kasih dan selamat siang. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Dan akhir kata saya Cynthia Delima, terimalah moto pembangunan Kota Jayapura, Hente Caihi Yoonomi Temarni Hanaset. Wanyambe. Waktu selanjutnya kami kembalikan untuk MC kita hari ini. Ya, demikian talkshow dalam rangka menyongsong peringatan Hari Ibu tahun 2024 tingkat Kota Jayapura. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber dan juga moderator kita pada hari ini. Disilakan untuk sesi foto bersama. Demikian terima kasih kepada ketiga narasumber dan moderator, disilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya.